kembali kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Biar saat ini kami boleh menerima lawatan Tuhan dan bukan kami dilewat oleh Tuhan. Oleh karena itu kami membuka hati kami Tuhan, biar Roh-Mu bekerja menjamah dan mengubah hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dipimpin dan dikuasai oleh Roh-Mu, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan saat ini saudara berbicara tentang baptisan Roh Kudus ya. Jadi saudara, hari ini adalah hari memperingati hari Pentakosta. Ya, Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Ya, Penta itu 50, ya. Itu dikenal di dalam saudara hari raya Yahudi adalah hari penuaian, ya. Hari penuaian itu hari raya kedua terbesar dalam agama Yahudi. Namun pada hari Pentakosta ini para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, dan pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan sehingga 3.000 jiwa saat Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa itu bertobat dan diselamatkan ya. Nah, itulah hari penuaian. Ya saudara, bukan penuaian gandum, tetapi penuaian jiwa-jiwa ya. Nah saudara yang terkasih, saudara, kita akan masuk di dalam baptisan Roh Kudus ya. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Baik, kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama ya. Kisah 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Oke? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu apa? Suatu bunyi seperti apa? Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ya. Dan ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ya. LCD-nya next. Oke, ya. Nah, kita lihat tadi kita telah membaca ya. Oke, ya. Nah, saudara, kita sudah membaca di sini firman Tuhan katakan pada saat mereka berkumpul pada hari Pentakosta, ya, saudara, tiba-tiba firman Tuhan katakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, ya, yang dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya, saudara. Di situ sekitar 120 orang mereka berkumpul, dan ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Seperti nyala api. Saudara lihat ya. Nah saudara, lidah-lidah seperti nyala api yang dikatakan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing ya. Jadi Roh Kudus itu digambarkan yang pertama dengan angin, saudara ya. Roh itu dalam bahasa Ibrani ruah. Ya, ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti juga dengan roh, ya. Nah, angin nggak kelihatan, roh itu juga nggak kelihatan. Namun angin itu kita nggak lihat, namun kehadirannya kita bisa rasakan. Amin. Nah, demikian juga dengan roh. Allah itu roh. Artinya Allah itu roh, Allah itu nggak nampak, Allah itu nggak kelihatan. Namun kehadirannya bisa kita rasakan. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua digambarkan seperti lidah-lidah seperti nyala api. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan pengudusan. Katakan sama-sama, pengudusan. Ya. Jadi saudara, kita lihat, perhatikan di sini dikatakan bahwa nampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
ya semuanya, saudara, 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di ayat yang keempat, ya, kita baca sama-sama 2-3. Maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus, ya, dengan Roh Tuhan, dengan Roh Allah. Lalu mereka mulai berkata kata-kata, ya, saudara. Tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti, garis bawahi, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, ya. Nah, saudara, apa makna dari kepenuhan Roh Kudus, ya? Baptisan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, yang berkata-kata itu siapa? Yang berkata-kata itu adalah para murid. Tatkala Roh Kudus turun atas mereka, mereka merasakan lawatan Tuhan yang begitu kuat dan mereka mulai berkata-kata, ya. Saudara, Yesus katakan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air. Artinya apa yang di hati itu mengalir keluar, ya. Kenapa dikatakan, saudara, ya, bahasa lidah? Karena yang pertama yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup saudara adalah perkataan kita. Tuhan mau kuduskan. Amin. Karena kenapa? Karena perkataan kita yang paling banyak salahnya. Tuhan mau kuduskan, ya. Sehingga dikaruniakanlah bahasa lidah, perkataan bahasa roh, ya. Nah, firman Tuhan katakan barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Dan orang yang berkata-kata, dia tidak mengerti karena yang diucapkan itu melalui roh, ya. Dia berkata-kata kepada Allah dan dia membangun dirinya sendiri. Namun orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah dia berdoa. Nanti Roh Kudus akan berikan kita pengertian. Oh, ternyata bahasa roh yang kita ucapkan, kita sedang punya beban. Beban kepada siapa? Beban kepada mungkin anak-anak kita. Beban mungkin kepada suami kita. Beban mungkin kepada istri kita. Beban mungkin dalam pekerjaan kita. Pergumulan-pergumulan kita. Saudara, dengan sendirinya itu keluar, saudara, ya. Meluap keluar. Dan dia hanya berkata-kata antara dia dengan Tuhan. Amin. Ya, sehingga apa? Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, nanti Tuhan kasih pengertian. Oh iya, ternyata bahwa dikatakan roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Tapi roh itu berdoa untuk kita. Katakan sama-sama, untuk kita. Ya, jadi untuk siapa? Untuk kita. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya untuk saudara jemaatnya, untuk anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tidak akan ditinggalkan seorang diri sebagai yatim piatu. Ya, kenapa? Karena mereka akan merasakan kehadiran Kristus di dalam roh. Amin. Nah, saudara, pada saat Yesus berada di dunia, dia dibatasi di dalam darah dan daging. Dia hanya dalam satu tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Namun Tuhan katakan lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, Roh Kudus itu tidak akan diberikan kepadamu. Ya, nah karena itu Tuhan, saudara, dia naik ke surga, maka Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia yang percaya, yang haus akan Tuhan, yang bertobat, saudara, supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara, itu bedanya kita dengan agama-agama lain. Ya, karena itu Yesus katakan bahwa dunia tidak mengenal itu apa Roh Kudus. Ya, tidak mengenal, tetapi kamu mengenal Dia. Kenapa kita mengenal Dia? Karena Dia menyertai kamu, dan bukan hanya menyertai, Dia ada di dalammu. Katakan sama-sama, di dalam kita. Amin. Firman Tuhan katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, artinya rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan yang sesungguhnya ini loh tubuh kita, di mana Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Ya, nah saudara, orang yang sudah saudara lahir baru, ya, bertobat, biarlah saudara mulai merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sehingga saudara, hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan yang memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Dan Yesus katakan kalau Roh itu datang, Dia akan memuliakan aku. Ya, Dia akan mengingatkan akan setiap semua yang aku katakan. Jadi saudara, kalau orang dipenuhi dengan Roh Tuhan,
maka dia pasti tandanya semakin cinta Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi saudara, dikatakan Yohanes Pembaptis bahwa aku hanya membaptis dengan air, namun tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada dua jenis baptisan. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Yang kedua, baptisan Roh Kudus gunanya adalah untuk memperlengkapi para murid dengan karunia-karunia dan kuasa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa melanjutkan pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Pada saat Roh Kudus memenuhi Petrus, dia bukan lagi saudara seorang penakut. Waktu dulu dia menyangkal Yesus, tetapi justru dia berani, saudara, bahkan dia menyerahkan nyawanya. Ya, bahkan Petrus dikatakan dia bisa membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan. Karena itu Yesus katakan bahwa saudara, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Siapa yang percaya, saudara? Amin. Jadi kekristenan itu ada kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani itu ada dua, saudara. Yang pertama adalah dunamos. Dunamos itu dari kata saudara dinamit, itu power, ya. Yang kedua itu authority. Katakan sama-sama authority. Ya, exousia. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu exousia, otoritas. Ya, sama seperti saudara polisi yang kurus ceking. Ya, dia kurus ceking, tapi dia bisa menghentikan seorang yang mengendari mobil yang besar, yang berbadan tato yang besar, cuma dengan dia berhenti, itu berhenti, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada otoritas. Amin. Ya, karena itu Yesus katakan tanda ini menyertai orang yang percaya bahwa di dalam namaku kamu bisa mengusir setan. Jadi kalau anak Tuhan masih takut setan, berarti dia nggak percaya Tuhan. Dia tidak percaya bahwa roh yang ada dalam dirinya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Nah, sekarang saudara harus berjalan dengan kuasa, dengan otoritas. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Katakan sama-sama, kita adalah anak Tuhan. Ya, jadi Kristen itu bukan lagi dikuasai oleh dosa, ya, saudara, tetapi dia bisa menang atas dosa. Kenapa? Karena roh itu membantu saudara dan saya dalam kelemahan-kelemahan daging kita. Amin. Sehingga saudara dan saya, kita masih bisa hidup kudus sampai saat ini. Kita bisa hidup benar. Saudara bisa menolak dosa. Itu bukan karena saudara dan saya baik, tetapi karena roh Tuhan memampukan saudara untuk melakukan apa yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, apakah makna dari kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh pada hari Pentakosta? Ya, saudara. Yang pertama, LCD-nya, next. Ya, coba baca sama-sama 2-3. Penggenapan janji Allah, ya, dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Ya, saudara coba baca di dalam Yoel 2 ayat 28-29. Yang bisa baca dari belakang boleh baca ke depan. Kalau yang belum nggak bisa baca, boleh saudara cari di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28. Coba baca sama-sama 2-3. Kemudian daripada itu akan terjadi, ini nubuatan saudara ya, bahwa aku akan apa? Yang bicara siapa? Yang bicara itu Allah. Aku akan curahkan rohku kepada siapa, saudara? Kepada semua manusia. Ya. Kalau zaman dahulu yang diurapi hanya nabi, ya. Kemudian siapa? Raja. Yang ketiga adalah imam. Nabi, raja, imam. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari terakhir nanti yang akan diurapi dengan roh Tuhan bukan hanya raja, ya, kemudian imam dan nabi, tetapi juga kita semua. Katakan sama-sama, kita semua. Amin. Saudara mau diurapi oleh roh Tuhan. Amin. Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi, saudara, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, kapan itu diucapkan? Tahun 8 sebelum Masehi. Ya, 8 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu berarti sebelum Yesus datang ke dalam dunia.
Jadi tahun 8 sebelum Masehi itu saudara, ya itu ratusan tahun sebelumnya, dan digenapi dalam saudara pada hari Pentakosta. Dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus lagi baca 23, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Akan bernubuat. Terus orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi. Terus teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan. Terus juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Jadi saudara, memang Tuhan itu satu, Allah itu satu. Namun dia bisa memenuhi semua manusia. Amin. Ya, saudara, dia bisa curahkan rohnya kepada semua manusia. Ya. Nah, saudara, penggenapan janji Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Yuk. Kita kembali ke belakang. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada dua baptisan. Satu baptisan air itu tanda pertobatan. Saudara bertobat, saudara dibaptis. Artinya manusia lama saudara ditenggelamkan, mati bagi dosa, dan saudara kemudian dibangkitkan, saudara hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua adalah baptisan roh. Ya, saudara, ya itu dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara, untuk apa? Nanti kita akan pelajari di sini, saudara, untuk memperlengkapi kita dengan karunia dan kuasa. Ya, nah saudara yang terkasih, saudara, terus lagi kita akan baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16 dan yang ke-18. Apa yang Petrus katakan pada saat saudara mereka berkata, orang banyak yang mengejek bahwa ini mereka bukannya dipenuhi Roh Kudus tapi mabuk sama anggur, ya. Apa yang Petrus katakan dalam khotbahnya, ya, 16 dan 17. 2-3. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi. Ya, dikutip itu Nabi Yoel, ya, nubuatannya. Terus ayat 17, akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada siapa, saudara? Saya mau tanya, siapa manusia di sini? Saudara rindu dipenuhi roh Tuhan atau roh jahat? Oh, roh Tuhan dong, ya. Amin. Kalau orang dipenuhi roh Tuhan pasti hidupnya berubah. Ya, kenapa? Karena roh Tuhan itu menguasai kita, membimbing dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus itu memimpin, artinya dia tidak paksa kita. Kalau kita langgar itu namanya mendukacitakan roh Tuhan. Amin. Kalau roh jahat itu maksa, saudara. Ya, jadi kalau orang yang suka maksa-maksa itu, ya, saudara, ya ini ada satu sifat dengan roh jahat. Tapi roh Tuhan itu memimpin kita. Kalau kita nggak mau, saudara, kita yang menanggung akibatnya. Amin. Jadi ketaatan itu didasari bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, coba baca lagi. Ya, ayat yang berapa itu? Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki akan berbuat bernubuat, terunamu mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Ayat 18. Coba baca sama-sama. 2-3. Kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, kembali diulangi, akan kucurahkan apa? Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat. Artinya apa? Tuhan rindu untuk mencurahkan rohnya kepada saudara dan saya. Amin. Ya, sehingga saudara dan saya hidup kita dibimbing oleh roh Tuhan. Ya,
Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan setiap firman yang kita sudah dengar. Dan Roh Kudus itu, saudara, memuliakan Yesus. Jadi pada saat saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan, semakin kita cinta Tuhan. Amin. Ya, saudara, orang yang dipenuhi Roh Tuhan itu pasti hidupnya berubah. Katakan sama-sama, pasti hidupnya berubah. Kalau hidupnya nggak berubah, berarti ada yang salah. Ya, dengan bahasa rohnya. Ya, karena yang ditonjolkan itu cuma bahasa rohnya. Ya, sedangkan bahasa roh itu bukan dihafal. Ada orang, saudara, ayo ikutin saya ya, ikutin saya. Ya, ikutin, saudara, diikutin. Itu dihafal, bukan dihafal. Firman Tuhan katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang berkata-kata siapa? Kita. Pada saat kapan? Pada saat kita merasakan Roh Kudus turun atas kita dan kita mulai berkata-kata. Ya, dari dalam hati itu mengalir aliran air hidup. Sama seperti keran, saudara, kalau keran kita buka, saudara, dia akan ngalir sendiri, saudara. Bentuknya apa? Bentuknya berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Nah, ingat, saudara, bahasa roh itu dia berkata-kata dengan Tuhan. Ada bahasa-bahasa yang gak dimengerti oleh bahasa manusia. Tetapi yang kita bisa mengerti adalah kita dengan Tuhan. Ada, saudara, kata-kata manusia yang gak bisa menjangkau perasaan kita. Ya, namun itu bisa dijangkau lewat perasaan roh kita, saudara, yang saudara kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, saat saya dipenuhi dengan Roh Tuhan, disitulah awalnya saya berubah hidup saya. Ya, sehingga saya rajin, saudara, yang melayani Tuhan mulai dari kampus. Ya, saudara, saya di kampus lebih banyak saya melayani daripada saya kuliah. Namun nilai saya, saudara, 3 ke atas, IPK-nya 3 ke atas. Ya, saya banyak melayani jiwa anak-anak muda, saudara, pemain-pemain biliar waktu itu, saudara. Dia berkata, Restu, ya, waktu itu. Gimana nih? Saya sudah hamilin itu yang tukang catat itu. Catat biliar kan ada wanita yang suka nyatet ya. Saya waktu itu melayani di Bantar Gebang, di Pulau Gebang, saudara. Saya keliling melayani mana-mana. Ya, bilang, gimana nih, saya nggak cinta. Saya belum nikah, saya masih seorang muda. Dia lebih dari saya, dia sudah melakukan hubungan seksual. Gimana Tuhan? Saat itu Tuhan kasih hikmat sama saya. Amin. Saudara, dalam pelayanan itu saudara perlu hikmat Tuhan. Makanya saudara, Yesus katakan gini, kalau kamu dibawa untuk diadili sama orang-orang, kamu gak perlu mikirin pembelaanmu bagaimana. Pada saat itu juga kepada kamu akan dikaruniakan rohmu roh Bapakmu yang di surga. Dia akan berkata-kata di dalam dirimu, memberikan hikmat kepada kita. Amin. Saudara, dengan sendirinya kita berkata-kata. Sama seperti lagu yang saya sekarang, saudara. Saya heran juga kenapa saya bisa karang 30 lagu. Banyak kata-katanya juga kadang-kadang saya mikir, kok saya bisa kata-katanya seperti ini ya? Ya, sederhana tapi menyentuh. Kenapa ya? Saudara, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Katakan sama-sama, pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan. Saudara, tanpa sadar, saudara, itu air mata berlinang. Jadi doa yang diurapi dengan Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Iya. Saudara, di sini masih ada tempat duduk 1. Di tengah ada 2. Ya. Baik. Fokus ke depan. Ya. Ya, saudara, kita akan lanjutkan. Saya akan ceritakan pengalaman saya pribadi. Seorang muda yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan ternyata pada awal pertobatan saya dipenuhi dengan Roh Tuhan, saya mulai melayani mahasiswa-mahasiswa. Ya, walaupun saya belum pendeta waktu itu, namun haus hatinya, lapar baca firman, terus saudara, doa bahasa roh, terus saudara, haus. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Saudara, lewat pelayanan saya dapat PK, saya beli lagi buku rohani, saya baca buku rohani, saya kasih ke teman. Saudara, itu kegerakan luar biasa di kampus. Sehingga saudara, mahasiswa mereka bawa bangku sendiri, saudara. Itu penuh ruangan. Bawa bangku sendiri mereka. Karena apa? Karena haus akan Tuhan.
Amin. Kalau retreat, saudara, udah nggak terbilang saya berapa kali retreat di puncak. Dulu yang lain ini Pak Edi Leo, sudah tahu ya. Kemudian Pak Aras Sihaan dulu, saudara. Wah, itu yang orang hebat-hebat semua. Kita di mentoring, saudara, luar biasa. Ya, kegerakan yang luar biasa pada saat Roh Tuhan itu melawat gerejanya. Amin. Sehingga kaum muda itu dia nggak fokus pacaran, dia nggak fokus lagi hal yang duniawi. Entah waktu saya kuliah, saudara, nggak ada pikiran saya untuk pacaran. Saya dekat dengan teman-teman perempuan, tapi hatinya melayani, saudara. Sampai memang waktunya, saatnya saudara, sudah waktunya saya selesai kuliah, saya sudah bekerja, baru Tuhan sediakan pasangan hidup bagi saya. Amin. Ya, saudara, memang kalau orang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dia pasti berapi-api. Katakan sama-sama, berapi-api. Kalau dia loyo, gimana kabarnya? Susah. Jadilah sesuai dengan itu. Amin. Jangan bilang susah. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Tuhan itu Yesus baik. Amin. Karena apa yang kita ucapkan, saudara, mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia memakan buahnya. Coba kalau kita menggema, halo, mati. Betul apa enggak, saudara? Karena itu Tuhan mengubah perkataan lidah kita supaya lidah kita punya kuasa. Katakan sama-sama, punya kuasa. Dan kalau saudara orang yang sudah dipenuhi Roh Tuhan, jangan kita lagi mengutuk orang. Karena Tuhan bilang gak mungkin satu sumber mata air dapat mengeluarkan dua rasa yang berbeda. Satu rasa tawar, satu rasa asin. Gak mungkin. Sementara kita di gereja kita memuliakan Tuhan, sementara kita di rumah kita ngutuk-ngutuk, saudara. Boleh terjadi apa enggak? Enggak boleh. Nah, kalau kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita masih bisa jatuh dalam dosa, itu bukan salahnya Roh Kudus, saudara. Betul apa enggak? Dan saudara enggak boleh menghakimi dia. Itu penghakiman itu Tuhan dengan dirinya. Amin. Karena apa? Karena dia, saudara, nggak taat. Namanya Roh Tuhan memimpin kita dalam kebenaran, kita lagi emosi, Tuhan bilang jangan, tapi bablas juga, saudara. Nah, memang saudara, orang untuk buat benar itu dia mesti berjuang. Katakan sama-sama, berjuang. Hidup kudus itu berjuang di tengah-tengah dunia yang cemar, mesti berjuang. Dengan kekuatan kita pasti gagal. Amin. Ya. Nah, saudara, pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Siapa yang rindu dipenuhi dengan Roh Tuhan? Karena janji ini bagi saudara dan saya. Katakan sama-sama, ini bagi saya. Ya, saudara, dunia gak kenal. Itulah sebabnya khotbah Yesus dengan ahli Taurat beda. Ahli Taurat khotbahnya datar, cuma sampai di pengetahuan. Tapi Yesus khotbah, mereka semua takjub. Kenapa? Terjadi, saudara, roh jahat bermanifestasi. Ya, gak kuat, saudara, karena ada hadirat Tuhan di sana. Kemudian mereka tersentuh hatinya, tertusuk hatinya, saudara. Karena apa? Ada urapan Roh Tuhan. Amin. Itu sebabnya waktu Yesus memulai pelayanan dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia mengurapi aku untuk membebaskan orang yang tertawan. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Jadi saudara, jangan pulang dari tempat ini kalau kita masih belum pembebasan. Karena di mana ada Roh Tuhan, di saudara kemerdekaan. Dikatakan Tuhan adalah Roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan bilang, kalau kita bertobat maka selubung itu diambil daripadanya. Berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Kuncinya adalah diawali dengan pertobatan kita. Katakan sama-sama, bertobat. Jangan lagi cinta dosa. Tuhan sudah mau datang. Ya, jangan sampai saudara dan saya tidak selamat. Ya, saudara, amin. Ya, saudara, kita akan lanjutkan. Ya, yang pertama adalah menggenapi janji itu Tuhan. Ya, dikatakan pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Itu kitab Nabi Yoel. Tahun 8 sebelum Masehi. Ya, saudara, ya. Terus lagi yang kedua, ya. Jadi Roh Kudus itu digenapi ya pada saat para murid
itu saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan ya. Lihat lidah-lidah api di sana ya. Ya, jadi sebelum Yesus naik surga, dia berbicara kepada para muridnya, kamu tunggu di sini, janjikan janji Bapa ya. Dan pada hari Pentakosta maka Roh Kudus itu dicurahkan. Yang kedua, next, yang kedua, ayo 2-3. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara baca di depan saja. 2-3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Kuasa itu power. Yang kedua adalah authority. Power dan authority. Authority itu adalah otoritas. Saudara badan kecil tapi punya kuasa. Ingat seperti polisi, dia punya wewenang. Kenapa? Karena kalau dia lawan polisi, berarti dia lawan siapa, saudara? Dia lawan pemerintah. Kalau setan coba-coba saudara dia ganggu kita, saudara dia lawan kita, berarti bukan kita yang dilawan. Siapa? Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, dalam diri saya ada otoritas, ada kuasa. Kalau kamu tumpahkan tangan ke seorang sakit, dia akan sembuh. Kamu akan usir setan, dia akan lari. Jangan kita yang lari, saudara. Kalau kita yang lari berarti saudara nggak tahu firman Tuhan. Amin. Ya, saudara jangan lari. Ya, mana setannya? Tapi juga jangan mana setannya dengan kekuatan kita. Tidak, saudara. Amin. Kiara mana sandiara mana dalam nama Yesus. Kiara mana sandiara mana kiara. Saudara ini dengan tersendirinya terucap. Kiara mana sandiara dalam nama Tuhan. Saudara, itu pelayanan kuasa. Amin. Ya, setan apapun dia akan tunduk, saudara. Amin. Amin. Nah, banyak anak Tuhan kalah karena dia tidak menyadari dalam dirinya Tuhan berikan kuasa, otoritas. Ada di dalam nama siapa? Yesus. Namun bukan hanya sekedar nama Yesus, namun saudara mesti diurapi dengan Roh Tuhan, sehingga perkataan saudara ada kuasa. Amin. Ya, saudara dikatakan tetapi kamu akan terima kuasa. Terus kalau apa, saudara? Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, Roh Kudus turun ke atasmu. Kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Burung merpati itu gambaran dari ketulusan. Amin. Roh Kudus juga digambarkan seperti api, saudara. Dia memberikan satu yang namanya pengudusan. Katakan sama-sama, pengudusan. Amin. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin, ya, saudara. Karena angin gak lihat, tapi kita rasakan kehadirannya. Amin. Ya, itu adalah gambaran-gambaran, ya. Nah, saudara dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Yesus. Katakan sama-sama, jadi saksi Tuhan. Ya, bukan kita jadi batu sandungan, saudara. Katakan sama-sama, saya nggak boleh jadi batu sandungan. Colek kiri kanan, jangan buat dosa ya. Jangan pikirannya cabul ya. Jangan pikirannya kotor ya. Jangan gak bener ya. Amin. Nanti kalau mau sobat sini, iblis keluar, lu aja cabul, dibalikin sama seperti anak Skewa kan. Siapa? Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Lu aja buat dosa. Ingat saudara, setan itu pendakwah, sehingga saudara jadi orang yang lemah. Kenapa? Dosa belum diselesaikan. Tapi kalau dosa diselesaikan, saudara bisa berdiri tegak baik di hadapan Tuhan maupun iblis. Dikatakan bahwa aku telah mengaku dosa dan Tuhan sudah mengampuni dosaku. Meskipun dosaku merah seperti kimisi, Tuhan buat putih seperti bulu domba. Amin. Saudara bisa lawan dia. Kenapa? Karena Yesus pengampunannya sempurna. Katakan sama-sama, sempurna. Kalau saudara minta ampun dengan segenap hati, saudara betul-betul hancur hati, mau bertobat, Tuhan pasti ampuni. Tapi jangan kita seperti babi dan anjing. Babi kembali pada muntahnya, dia sudah babi kembali pada kubangannya, dan anjing kembali pada muntahnya. Saudara punya anjing? Kalau anjing muntah apa? Dia makan lagi muntahnya. Kalau babi, kita kasih pita, kita mandiin, kita kasih bedak,
Dia lihat kubangan gimana saudara? Balik lagi dia. Nah, kalau Kristen seperti itu, jangan harap kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Walaupun saudara berdiri di mimbar melayani Tuhan juga, jangan harap. Karena Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan dia akan diselamatkan. Tapi orang yang melakukan firman. Pada akhir zaman dikatakan banyak orang berseru, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang, hanyalah engkau membuat kejahatan. Amin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Tuhan karakternya pasti berubah. Dia cinta haus akan Tuhan. Saudara, walaupun masih muda dia militan, saudara. Saya nggak nyangka, saudara, awal pertobatan saya waktu saya di kampus, saudara, itu membawa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak menyangka. Ternyata Tuhan sudah persiapkan, saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya tinggalkan pekerjaan yang sudah mantap, saudara, asisten first manager waktu itu. Ya, saudara, papa saya udah bilang, kamu ini bodoh. Udah sekolah tinggi-tinggi, jabatannya udah mulai enak. Keluar kota seminggu cuma di Jakarta, kemudian keluar kota keliling Indonesia, dapat lunsum, dapat gaji. Saudara, itu enggak. Saudara, kita udah nggak mikir lagi masuk keluar hotel. Tapi saya lihat kehidupan teman-teman saya, mereka seperti musafir, saudara. Mereka seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Melihat wanita lain, dia lupa akan istri di rumah. Tapi kalau melihat anak-anak kecil di luar kota, dia bilang, saya ingat sama anak saya ya di rumah, saudara. Tapi kalau melihat perempuan cantik, dia nggak ingat, saudara, sama wanita, saudara. Apalagi kalau saudara istrinya pulang nyambut dia pakai daster, saudara, bau lagi keringatnya, saudara. Ya, saya bilang, waduh. Keluar masuk hotel itu, di hotel banyak wanita-wanita cantik, saudara. Uang punya, semua punya. Tapi kenapa Tuhan bisa jaga? Sampai pertama saya, saudara, saking saya nggak enaknya nolak, terus saya ngikut ke karaoke. Waktu itu saya ada di Lampung, saudara. Akhirnya saya ikut juga lah, karena dikatain pendeta waktu itu saya belum pendeta, saudara. Pendeta itu karena dia recehkan saya, saudara. Dia pikir saya munafik. Nah, saudara, pada saat saya ngikut, saudara, saya nggak enak hati. Begitu saya mulai masuk pintu gerbang, saya lihat kok wanita-wanita muda, saudara, pada jejer semua di tempat duduk, saudara. ABG, saudara. Wah, ternyata antrian mereka, penanti om-om, saudara. Saya lihat, wah, kemudian di situ ada tripping, saudara, mereka pada, wah, pakai full house, saudara, musik. Bilang, aduh, hati saya menderita. Saya bilang, begitu pulang saya berjanji, pokoknya kalau teman saya mau ninggalin saya nggak punya teman apa, saya nggak peduli. Yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena saya sok suci, saya manusia berdosa. Tapi dalam hati itu menolak, ya, nggak sejahtera, ya, nggak enak. Ternyata Tuhan sudah siapkan saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau bagi manusia bodoh, ngapain ninggalin gitu. Tapi Tuhan bilang, saudara, pada saat saya dalam sebuah seminar, Tuhan bilang, kamu seperti Musa. Saya tengok kiri kanan, kok nggak ada yang ngomong sama siapa? Nggak ada orang. Kamu seperti Musa. Saya dengar, saudara, dengan telinga saya. Ternyata saya pelajari firman Tuhan. Katakan, Musa lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Amin. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, anak putri raja. Namun dia lebih suka menderita dengan umat Tuhan. Oh iya Tuhan, ternyata tujuan hidup saya bukanlah di dunia ini, tapi di surga nanti. Amin. Karena itu saudara, saya jaga hati. Jangan sampai saya jadi hamba uang. Ya, walaupun jadi hamba Tuhan itu kayak enak. Ya, anak saya bilang, Pak, jadi anak hamba Tuhan enak ya. Kenapa? Ya itu gampang, jemaat-jemaat kan disuruh aja semua keluarin uangnya, katanya dibohong-bohongin, ya supaya mereka pada ngasih. Dia ngeliat itu hamba Tuhan gak benar. Hamba Tuhan yang benar itu mesti tulus, bukan fulus, saudara. Katakan sama-sama, tulus bukan fulus. Saudara akan jadi seperti saya pasti. Saudara lihat pelayan-pelayan Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang gak benar, pasti pelayan Tuhan yang gak benar semua.
Walaupun ada beberapa pelayan Tuhan yang masih dalam pergumulan saya. Sama seperti Yesus pilih 12 murid. Salah satunya siapa saudara? Yang mengkhianati Yudas. Dia termasuk salah seorang yang dikasih kuasa gak untuk musir setan? Kasih kuasa. Kenapa dia punya kuasa musir setan? Dia kerasukan setan. Dia punya kuasa untuk musir setan, tapi dia kerasukan setan. Dia gak taat. Amin. Karena itu jangan buka celah. Katakan sama-sama, jangan beri kesempatan buat iblis. Kalau iblis dikasih kesempatan, saudara, dia masuk langsung. Ya. Mau pikiran, mau hati, pokoknya jangan kasih kesempatan. Begitu udah mulai iblis menabur benih yang gak baik, dalam nama Yesus keluar. Atau saudara alihkan pikiranmu kemana? Amin. Jangan seperti saudara kerbau yang dicucuk hidungnya dan terus saudara di bawah. Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dia akan lari dari mana? Amin saudara. Siapa musuh kita? Iblis. Saudara, di gereja ini musuh kita bukan manusia. Amin. Tapi siapa? Iblis. Kalau dalam gereja, saudara, ada ketidakbenaran, ya, dalam gereja, saudara, ada dosa yang masih saudara, itu karena iblis yang ingin menjatuhkan kita. Amin. Ya. Nah, Lukas 24 ayat 49. Baca sama-sama 23. Dan aku akan mengirim kepadamu. Ini yang ngomong Yesus loh, saudara. Terus lagi, kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Terus, kamu mesti tinggal di Yerusalem. Terus, sampai kamu apa? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang diperlengkapi dengan karunia, dengan Roh Tuhan. Saudara mau diurapi dengan Roh Tuhan. Ya, banyak orang nggak sadar bahwa tubuhnya bait Allah di mana Roh Tuhan itu ada, sehingga gampang dia buat dosa. Betul apa enggak? Dia cuma ingatnya di gereja Tuhan ada. Enggak, Tuhan ada di kita. Amen. Kenapa dia bisa terobos? Karena nggak taat. Tentu sebelum orang itu berbuat dosa, baik dalam perkataan dan perbuatan, Tuhan pasti ingatkan kita. Saya mau tanya, betul apa enggak kata-kata? Apa langsung bablas? Langsung bablas apa enggak? Tuhan ingetin enggak? Nah, tapi kenapa kita bisa buat dosa? Karena nggak nurut. Karena masih dikuasai hawa daging. Saudara, Tuhan bilang apa? Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Daging sukanya buat cabul dan cemar, roh maunya hidup dalam kekudusan. Amin. Daging maunya dusta, tapi roh maunya hidup dalam kebenaran. Itu gak bisa disatukan. Gak bisa disatukan. Ya, saudara. Terus lagi yang ketiga, next. Saudara mau diperlengkapi dengan Roh Tuhan, dengan kuasa, otoritas. Ya, saudara. Terus lagi, 3, 2, 3. Melanjutkan pekerjaan Yesus. Ini siapa yang membangkitkan orang lumpuh ini? Bukan Yesus. Petrus. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Saudara baca tuh nanti Kisah 3 ayat 6 sampai 8. Nah, Yesus sebelum naik ke surga udah berpesan kepada muridnya. Yohanes 14 ayat 12. Coba baca sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, katakan sama-sama, percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Itu nama yang indah, ya. Nama yang berkuasa, saudara. Amin. Ya, aku berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, terus lagi 2, 3. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan apa? Pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan diperlengkapi. Ya. Jadi, saudara, waktu Yesus naik ke surga, pekerjaan Tuhan belum selesai, tapi dilanjutkan oleh siapa? Para murid-murid Yesus.
Makanya di sini ada namanya kisah para rasul. Itu murid-murid Yesus. Ya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, saudara. Kenapa Petrus bisa lakukan? Karena dia diurapi dengan Roh Tuhan. Seperti Yesus pada saat dia menjadi manusia, dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Amin. Nah, kalau ada Roh Tuhan dalam diri saudara dan saya, saudara, biarlah Roh Tuhan itu mengalir. Saudara tinggal buka seperti keran. Ya, baik. Ya, oke. Nah, ini juga kan pekerjaan iblis kan? Biar gak senang saudara fokus. Betul apa enggak? Memang di saat kita membangun, kita mesti berdoa berjaga-jaga, saudara. Peperangan rohani. Makanya kalau hamba Tuhan itu selalu waspada, saudara, peperangan rohani. Kenapa? Di saat kita membangun, saudara, di situ ada kuasa kegelapan yang gak senang. Demikian juga kalau saudara udah mulai mau hidup benar, pasti yang gak senang siapa, saudara? Kenapa? Dia gak mau lepasin kita. Karena tadinya kita adalah miliknya. Amin, saudara. Ya, di dalam gereja ada setan gak? Ada. Jangan saudara bilang gak ada setan. Waktu Yesus berkhotbah di gereja, tiba-tiba ada orang, wah, kerasukan setan. Kenapa nggak kuat? Ada hadirat Tuhan di situ. Amen. Tapi selama ahli Taurat, orang Farisi berkhotbah, setannya adem-adem aja sekarang. Kenapa? Nggak ada kuasa. Kenapa? Nggak ada kuasa. Demikian juga gereja, kalau nggak ada kuasa, ini jemaatnya pasti nggak berubah hidupnya. Betul apa enggak? Kalau saudara nggak berubah di tempat ini, saudara boleh ke tempat yang lain yang lebih dari itu. Amin. Berarti apa? Ada yang salah. Entah kitanya yang salah, kita nggak mau bertobat, nggak mau berubah, atau karena gerejanya gereja yang mati, hanya liturgi, tata ibadah, selesai, udah pulang, nggak ada kuasa. Saudara mau dilawat oleh Tuhan? Amen. Ya, kalau saya menyerahkan semua, ya tergantung dari pilihan kita. Ya, nah melanjutkan pekerjaan Yesus. Siapa yang mau melayani? Amin. Ya, kami meninggikan Yesus Tuhan. Kami siap melayani Tuhan. Kami mau jadi saksi Tuhan. Bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Nah, itu tujuan visi daripada gereja. Disinilah nama Yesus ditinggikan. Dan kalau saudara penuh dengan Roh Tuhan, pasti dia pekerjaannya adalah memuliakan Yesus. Memuliakan nama Yesus. Amin. Ya. Dan saudara melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu melayani jiwa-jiwa, bukan hanya di gereja. Saudara terpakai untuk menjadi saksi Tuhan dan bukan menjadi batu sandungan. Katakan sama-sama, saya nggak mau jadi batu sandungan. Saya mau jadi berkat. Amin. Saudara tahu baterai jam? Baterai jam, kalau baterainya hidup, jam itu akan berguna bagi kita. Betul apa enggak? Nah, kalau baterainya mati, jam itu nggak akan berguna. Artinya, selama saudara hidup, ya, saudara harus berguna. Jadi berkat. Katakan sama-sama, jadi berkat. Selagi ada kesempatan melayani Tuhan, jadi berkat. Kalau dia mau kalau sudah mati, saudara nggak ada guna lagi perbuatan baik, nggak ada guna. Itu udah game over kita. Ya. Nah, selagi kita hidup, kita harus jadi berkat. Katakan sama-sama amin. Saudara mau jadi berkat? Katakan sama-sama, saya nggak mau jadi batu sandungan. Saya harus jadi berkat. Amin. Ya, saudara berjuang loh untuk hidup benar. Ya, berjuang. Dan saudara harus taat kepada Tuhan. Ya. Ayo, yang berikutnya 4. Next, LCD.
Ya. 23. Menjadi Ya. Ayo baca sama-sama. 23. Para rasul bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, menuntun orang lain pada pertobatan dan iman pada Yesus, tetapi mereka juga menuntun orang lain untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, coba Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo baca sama-sama. 23. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, yang masih jauh itu termasuk zaman kita. Ya. Nah, saudara terus lagi, ya, kita yang tadi, ya, kita baca lagi, coba Kisah Rasul 8 ayat 14. Kisah Rasul 8 ayat 14. Kisah Rasul 8 ayat 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk, kita baca sama-sama. 23. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya apa? Supaya orang-orang Samaria itu beroleh apa? Beroleh Roh Kudus. Ya, terus lagi next di dalam Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya, ini di rumah Cornelius. Ya. Oke, 44 kita baca sama-sama. 23. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, enggak saudara? Amin. Ke atas bangsa lain termasuk kita, ya. Ya. Ayat 46, 23. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan Memuliakan Allah. ya, jadi bahasa roh itu saudara dia memuliakan Allah. Ya, tujuannya apa sih? Nama Yesus ditinggikan. Ya, dan memuliakan Allah. Lalu, ya, kemudian kita baca Kisah Rasul 19. Ya. Kalau Kisah Rasul itu bisa disebut juga Kisah Roh Kudus, ya, karena disinilah pekerjaan Roh Kudus luar biasa atas gereja Tuhan, ya. Di dalam Kisah Rasul 19 kita akan baca di sini ayat 1. Ayo baca sama-sama. 23. Ketika Apolos masuk di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu apa? Menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada siapa? Kepada Dia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu apa? Yesus. Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan, tapi engkau harus percaya pada Yesus, ya. Terus lagi 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat 6, ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan penubuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, lidahnya itu mulai diubah, sehingga saudara ada kuasa. Lidahnya itu mulai kudus, Tuhan kuduskan.
supaya kita nggak sembarangan lagi ngomong kotor. Kita nggak sembarangan, ini bibir kita menjadi bibir yang kotor, Tuhan mau kuduskan ya. Karena itu Roh Kudus digambarkan seperti api, dia menguduskan. Hal yang pertama dia kerjakan adalah dalam lidah kita. Amin. Ya, karena Tuhan bilang apa? Kalau engkau beribadah, engkau tidak menjaga lidahmu, sia-sia ibadah kita. Ya, saudara, yang paling banyak kita berbuat kesalahan dan dosa adalah di mana, saudara? Perkataan kita. Ya, karena itu Tuhan mulai ubahkan. Ya, sehingga perkataan kita mulai benar, hati kita mulai benar, pikiran kita mulai kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, ya, biarlah kita berdoa untuk dipenuhi hidup kita dengan Holy Spirit, ya, dengan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, terus lagi next, bagaimana kita dapat penuh dengan Roh Kudus, ya? Yang pertama, coba saudara, 2, 3, ya. Apa yang tadi bilangkan Petrus, katakan apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi diri dibaptis. Kalau ada dosa saat ini jangan disembunyikan, apalagi dosa yang kita simpan. Akui di hadapan Tuhan. Dosa yang gak diampuni adalah dosa yang gak diakui, saudara. Dan kalau itu gak diakui, nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan, Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dan itu sangat, saudara, menakutkan kalau kita gak menyelesaikannya saat kita hidup dalam dunia. Amin, saudara. Amin. Saudara mau selesaikan dosa dalam hati? Yes. Amin. Ini loh, iri hati, benci, sakit hati, dendam, apalagi ya, gak mau mengampuni, ya, percabulan dalam hati, ya, mata suka ngeliat-liat yang gambar yang gak benar, saudara, ya, saudara, kemudian apalagi, saudara, ya, kesombongan, ya, saudara. Tuhan mau bentuk kita semua supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara mau bertobat? Bertobat itu bukan hanya sekali, setiap waktu, ya. Kalau Roh Kudus itu ingatkan kita, jangan kita nggak apa-apa Tuhan, dia memang orangnya kayak gitu, dia pantas diajar. Kalau nggak diajar dia nggak bertobat. Saudara, kita bukan hakimnya. Hakimnya siapa, saudara? Saudara bayangkan kalau orang berdosa kita hakimi, dia tambah keras apa enggak, saudara? Karena itu Yesus memberikan kasih karunia dulu, baru dia menyampaikan kebenaran, ya. Waktu wanita yang berdosa dibilang, tidak adakah seorang pun yang melempari kamu dengan batu? Wanita yang berzina itu bilang, enggak ada Tuhan, aku pun juga tidak akan melempari kamu dengan batu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Yang pertama dia berikan kasih karunia, anugerah. Yang kedua dia berikan kebenaran buat kita semua. Amin. Ya, selagi kita masih ada kesempatan, biarlah kita bertobat. Katakan sama-sama, selagi saya masih ada kesempatan, biarlah saya bertobat. Amin. Termasuk ini yang di depan mimbar, saudara. Ya, justru aneh, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita merasa kita nggak layak. Kenapa? Masih ada bagian-bagian yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, yang Tuhan mau proses dan bentuk, saudara. Entah kesombongan, entah ketamakan, cinta uang, betul apa enggak? Entah ketulusan, entah emosi, saudara. Entah, saudara, sakit hati, kita gagal lagi di sana, atau harga diri kita selalu kayaknya direndahkan terus, kayaknya merasa direndahkan. Oh, kalau manusia lama belum mati, saudara, Tuhan akan kejar kita terus ke situ, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan. Yang tahu kelemahan siapa sih? Kita sendiri. Kalau orang mempertahankan dirinya, dia akan kehilangan harga diri. Tapi kalau orang udah tahu akan kebenaran, orang mau hina kita, apa kita, yang penting saya berharga di mata Tuhan. Amin. Gak langsung tanduknya nongol lagi, saudara. Pokoknya dosa sih dosa, nggak takut dosa pokoknya. Saudara, kita udah gak ingat Tuhan lagi. Jangan seperti itu, saudara. Amin. Saudara dan saya mau berubah. Mau bertobat dengan segenap hati. Mau bongkar ini. Saudara mau bongkar ini dosanya. Siap dibongkar. Atau nanti Tuhan yang bongkar saudara saat penghakiman? Mau saudara yang bongkar sendiri atau Tuhan yang bongkar saat penghakiman terakhir? Bongkar sendiri. Amin.
Yang tahu siapa? Diri kita adalah Tuhan. Kita dengan Tuhan. Amin. Ya, justru Tuhan hargai saudara kejujuran kita. Amin. Ya, yang kedua, bertobat. Yang kedua, next. Ayo, 2, 3. Percaya Yesus. Ya, saudara tadi ya, Paulus bilang, ya, baptisan Yohanes adalah baptisan orang bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka yang harus percaya. Katakan sama-sama, harus percaya Harus saya. kepada Yesus. Kenapa yang baptis itu Yesus? Ya, dia pembaptis dalam Roh Kudus. Ya, terus lagi, dan mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ya, ketika Paulus menempatkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Saudara percaya Yesus, saudara? Amin. Ya, saudara, ada orang yang mau berbahasa roh, dia malu, satu itu penghambat. Yang kedua, dia takut. Saudara, ngetesnya gampang. Nggak mungkin orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan berkata terkutuklah Yesus. Karena apa? Orang yang penuh Roh Kudus dia pasti memuliakan Yesus. Amin. Ya, saudara, dia takut, ya dia ragu-ragu, dia nggak percaya, ya dia malu, saudara. Masa bodoh, mau hancur hati. Yang penting saya dengan Tuhan, saudara. Amin. Ada orang udah Tuhan jamah, udah mau hancur hati, dilihat kiri kanan nggak jadi, saudara. Aduh, ya nanti, saudara, kita yang rugi sendiri. Betul apa enggak? Karena kesempatan itu dilalukan. Saudara mau dilawat atau dilewat Tuhan? Dilawat. Siapa yang mau dilawat Tuhan? Ya, supaya terjadi perubahan hidup, saudara. Ya, ya, percaya Yesus. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Next, yang ketiga. Ayo, 2, 3. Harus tahu akan Tuhan. Ayo baca Yohanes 7 ayat 37-39. 2, 3. Pada hari terakhir di puncak perayaan, Yesus berdiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan barang siapa haus. Haus apa? Haus akan Tuhan. Amin. Ya, haus dan lapar akan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita rohaninya hidup, pasti kita haus dari Tuhan. Amin. Yang repot kalau kita nggak lapar dan haus, berarti rohani kita sudah mati, dan itu sudah dekat pada kebinasaan. Ya. Saudara, daging itu kalau dituruti roh kita mati pasti. Tapi kalau kita menyangkal diri, kita mau turuti Tuhan karena keinginan roh itu kehidupan, saudara, maka daging kita akan lemah, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Datang kepada siapa? Yesus. Dan minum. Kalau saudara haus, saudara minum. Enak gak, saudara? Enggak. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang tersesat, datang kepada Tuhan. Dia akan berikan kelegaan, karena dialah air kehidupan kita. Amin. Saudara, gak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hati kita, hanya Tuhan. Amin. Harta gak bisa menyentuh sampai kedalaman jiwa, sampai kedalaman batin, gak bisa. Hanya ada satu yang bisa mengisi kekosongan hatimu, hanya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena itu milikilah hati yang selalu haus akan Tuhan. Dikatakan, barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Katakan sama-sama, dari dalam hatinya. Katakan 2, 3. Hati di mana, saudara? Sini. Ada berdoa dengan akal budi di sini. Ada berdoa dengan hati, dari dalam hatinya. Mengalir aliran air hidup. Ya, dari dalam hati. Yang dimaksudkannya ialah apa itu? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Siapa yang percaya? Tuhan pembaptis dalam Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, miliki kerinduan. Kalau belum di sini, di rumah. Ada di kampus, saudara, teman-teman saya, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi ada satu yang belum. Dia, aduh Tuhan, kenapa ya sebelumnya Tuhan? Tapi dia terus tekun, dia cari Tuhan. Di rumah dia bisa, saudara. Ya, kenapa ada satu bahasa yang nggak bisa diungkapkan dengan bahasa akal budi manusia?
Kenapa? Itulah roh kita yang paling dalam, yang kita ucapkan. Ini kita berkata-kata dengan Tuhan loh, bukan dengan manusia. Amin. 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 Ya, yang dimaksud adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sekarang Yesus sudah dimuliakan. Ya, saudara, baik, kita akan akhiri firman Tuhan ini. Ya, boleh pemain musik maju ke depan. Ya, kita bangkit berdiri. Ini boleh disingkirkan, dimatikan dulu dah.